Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Luman Batu, NIN 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan LKM 2, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Jawabannya, di sini kita bahas yang pertama mengenai etika wirausaha, di mana etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya. Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam etika berusaha perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha secara umum adalah: yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga harus mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Yang kelima, gerak-gerik pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Kemudian, etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah yang pertama, kejujuran, di mana seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, menepati janji, di mana pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain kepadanya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat, disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima, taat hukum, di mana pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Selanjutnya, suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi oleh banyak orang. Selanjutnya, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Selanjutnya, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi wirausaha, di mana fungsi pokok entrepreneur atau wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima,
Menentukan permodalan yang diinginkannya, di mana modal sendiri dan modal dari luar, dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out, serta mengolahnya menjadi barang dan atau jasa yang menarik. Yang kesepuluh, memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip wirausaha, di mana prinsip wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan takut gagal, di mana banyak yang berpendapat bahwa untuk berwirausaha dianalogikan dengan impian seseorang untuk dapat berenang. Walaupun teori mengenai berbagai gaya berenang sudah bertumpuk, sudah dikuasai dengan baik dan di literatur sudah lengkap, tidak ada gunanya berteori kalau tidak terjun langsung sehingga mengalami atau akan berpengalaman. Dan jangan takut gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang kedua, penuh semangat. Hal yang menjadi penghargaan terbesar bagi entrepreneur bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses dan atau perjalanannya. Maka bersemangatlah dalam usaha dan dengan penuh semangat, biasanya usaha akan sukses. Yang ketiga, kreatif dan inovatif, di mana kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak boleh berhenti berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko, di mana seringkali yang menjadi pertimbangan utama dalam berusaha, khususnya dalam pengambilan keputusan adalah seberapa besar kemungkinan mampu menanggung suatu risiko, atau seberapa banyak mampu menanggung kerugian, atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Tidak saja selalu pada seberapa besar manfaat atau keuntungan yang akan mungkin dapat diperoleh dari suatu pengambilan keputusan usaha. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun, di mana prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan. Dengan kesabaran, biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan baik dan optimal. Yang keenam, optimis, di mana optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi entrepreneur, sebab kata optimis merupakan prinsip yang dapat memotivasi kesadaran, sehingga apapun usaha yang dilakukan harus penuh optimis bahwa usaha yang dijalankan akan sukses. Dengan optimis yang digunakan sebagai acuan kerja, maka alam bawah sadar akan mendorong diri semakin yakin bahwa yang dikerjakan akan berhasil dengan baik. Yang ketujuh, ambisius. Seorang entrepreneur harus berambisi, apapun jenis usaha yang dijalaninya. Tentunya ambisi yang didasari atas perhitungan yang matang dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, pantang menyerah. Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah kondisi mendukung maupun kurang mendukung, dan mungkin dalam usaha mengalami kemunduran, maka tidak boleh putus asa. Yang kesembilan, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Prinsip peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, baik pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap entrepreneur harus senantiasa memegang secara baik tentang standar etika yang berlaku secara universal. Hal yang menjadi perhatian adalah apakah standar etika yang berlaku di setiap negara dikenali dengan baik yang disesuaikan dengan budaya bangsa yang bersangkutan. Yang ke-11, mandiri. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha yang dijalani. Yang ke-12, jujur. Kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jadi, jujur kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip dasar yang harus dinomorsatukan di dalam usaha. Yang ke-13, peduli lingkungan.
Seorang entrepreneur harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga turut serta menjaga kelestarian lingkungan tempat usahanya. Baik, selanjutnya nomor 2, jelaskan jenis dan bidang usaha. Jawabannya, di sini terdapat 3 kategori umum jenis usaha, yaitu yang pertama, usaha produksi atau manufacturing. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu, sumber keunggulan usaha produksi dalam bersaing terkait dengan kualitas, kuantitas, dan harga bahan baku yang dipasok oleh pemasok, serta teknologi produksinya. Usaha produksi diklasifikasikan menjadi 2 tingkatan, yaitu primer dan sekunder. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya berada di dalam bumi. Sedangkan usaha produksi sekunder merupakan lanjutannya. Sebagai contoh, kayu, gelondongan dibuat papan atau primer, papan dibuat furniture dan interior atau sekunder, kapas dibuat benang tenun atau primer, benang tenun dibuat kain songket atau sekunder, dan sebagainya. Yang kedua, ada usaha perdagangan atau trading, di mana usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Usaha retail ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Usaha distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas pemasaran atau marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha marketing lainnya. Yang ketiga, usaha jasa atau servis, di mana usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Berdasarkan dari ketiga jenis yang dikemukakan sebelumnya, maka ketiganya memiliki bidang-bidang usaha tersendiri. Yang pertama ada bidang usaha produksi, di mana bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun pengolahan bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dilihat dari skala produksinya, ada yang skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha produksi adalah yang pertama lokasi, yang kedua pilihan produksi, yang ketiga kualitas produk, ketepatan menghasilkan produk, terakhir variasi produk dan hubungan dengan pemasok dan distributor. Yang kedua ada bidang usaha perdagangan, di mana usaha bidang perdagangan atau trading dikelompokkan atas 2 macam, yaitu usaha retail dan distributor. Yang pertama kita bahas mengenai usaha retail. Usaha retail sering juga disebut usaha eceran, di mana jenis produk yang dibuat oleh usaha produksi ditawarkan di warung, toko, minimarket, dan lain-lain. Perdagangan retail adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Jadi, perdagangan retail adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen. Pedagang retail sangat penting bagi pengusaha produksi karena melaluinya produsen dapat memperoleh informasi berharga tentang produksinya. Jika dilihat atas ada 2 atau tidak kepemilikan tempat usaha atau toko, maka pedagang retail dapat dibedakan 2 jenis, yaitu pedagang retail bertoko atau store retailer dan pedagang retail tidak bertoko atau non-store retailer. Hal-hal yang harus diperhatikan pedagang retail dalam menjalankan usaha retail adalah lokasi, kelengkapan barang, ketepatan harga, dan suasana toko. Yang kedua ada jenisnya distributor. Distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Perdagangan besar berfungsi untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksi ke pedagang retail, sehingga dalam hal ini distributor tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Jumlah transaksi yang dibeli pun relatif besar serta harga dapat berubah menurut situasi atau tidak mengikat. Namun, produsen dapat memberikan keringanan-keringanan seperti diskon atau korting atau pemotongan harga, pembayaran kredit, cara pengiriman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jenis bidang usaha jasa. Bidang usaha jasa selain faktor sumber daya teknologi, keuangan, dan pemasaran, maka sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada pelanggan atau konsumen.
Usaha ini dapat dilakukan dengan modal kecil dan terjangkau sampai dengan modal usaha yang besar. Berbagai bidang usaha jasa antara lain, yang pertama ada usaha jasa konstruksi, di mana usaha jasa konstruksi memerlukan modal yang cukup besar. Konstruksi umum menyelenggarakan jasa pada berbagai bidang seperti membangun gedung, rumah, instalasi air, instalasi listrik, instalasi AC, dan sebagainya. Sedangkan konstruksi khusus seperti penyewaan alat bangunan. Yang kedua, ada usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan. Usaha di bidang perbankan dan lembaga keuangan memerlukan modal yang besar serta risiko besar dan memerlukan manajemen yang sangat rapi dan modern serta pengawasan yang ketat. Yang ketiga, ada usaha jasa bidang asuransi. Usaha jasa bidang asuransi memerlukan manajemen yang baik serta mempertahankan keberlangsungan usaha mengingat pelanggannya memperoleh hasil dalam jangka panjang. Yang keempat, usaha jasa properti. Pada umumnya, usaha jasa properti ada yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang bergabung dengan usaha properti pembuatan rumah. Yang kelima, ada usaha jasa transportasi. Usaha jasa transportasi terkait dengan penyediaan jasa pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Selanjutnya ada usaha jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang pada waktu lalu hanya melayani paket, saat ini berkembang termasuk melayani surat-surat dan dokumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada usaha jasa kesehatan. Saat ini klinik dan rumah sakit berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik, laboratorium yang modern, menggunakan alat yang modern, serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menarik dan mendapatkan pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada usaha jasa pariwisata. Jasa pariwisata merupakan bidang yang menarik untuk ditekuni mengingat kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah tujuan wisata semakin meningkat, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri. Bidang usaha yang terkait dengan jasa pariwisata ini adalah tour and travel, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya ada usaha jasa seni dan entertainment. Jasa seni dan entertainment diantaranya pertunjukan kesenian, desain grafis, visual, melukis, karaoke, organ tunggal, dan sebagainya. Usaha jasa bidang organisasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seperti seminar, eksibisi, perkawinan, pameran, pertunjukan, dan sebagainya. Selanjutnya usaha jasa profesi. Profesi yang dimiliki dan melekat pada diri entrepreneur dapat dijadikan modal untuk melakukan usaha, di antaranya lembaga pendidikan, kursus, maupun pusat pelatihan, dan sebagainya. Kemudian ada usaha jasa pengetikan dan penerjemahan. Jasa pengetikan ini dapat berupa pengetikan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi, sedangkan jasa penerjemahan dapat berupa penerjemahan dari bahasa Inggris, Jerman, dan Jepang ke bahasa Indonesia, demikian juga sebaliknya. Baik, selanjutnya soal nomor 3, jelaskan pengertian wirausaha. Jawabannya, wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi keadaan merugi maupun untung besar. Sehingga, seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat pada diri seorang wirausaha, seperti percaya diri, punya banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, dan lain-lain. Selanjutnya, jelaskan pendekatan di kewirausahaan. Jawabannya, entrepreneurship memiliki pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan makro, yang mengetahui sugalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini merupakan kondisi eksternal yang berkontrol sang entrepreneur. Dalam hal ini terdapat dalam pendekatan makro. Yang pertama, aliran pemikiran lingkungan. Aliran pemikiran lingkungan ini berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup entrepreneur. Faktor eksternal ini misalnya lingkungan sosial politik yang mempengaruhi pengembangan entrepreneurship dan kelompok sosial seperti teman dan kerabat yang mempengaruhi keinginan untuk menjadi entrepreneur. Yang kedua, aliran pemikiran finansial atau kapital. Dasar dan fokus dari aliran pemikiran finansial atau kapital ini adalah proses pencarian kapital atau modal. Aliran pemikiran ini memandang keseluruhan aktivitas perusahaan dari sudut pandang manajemen finansial atau keuangan.
Yang ketiga, aliran pemikiran displacement. Aliran pemikiran displacement ini berfokus pada fenomena kalau dipandang tidak akan mendirikan usaha kecil individu tersebut di hampas lain. Contoh sederhana adalah seorang individu yang kehilangan pekerjaan atau maupun karena adanya hambatan untuk terus bekerja di suatu perusahaan, maka individu tersebut beralih menjadi. Yang kedua, ada pendekatan mikro. Di mana pendekatan mikro faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan ini. Tidak seperti halnya dengan pendekatan makro yang berfokus pada kejadian atau faktor dari luar, maka pendekatan mikro berfokus pada sesuatu yang memandang dari dalam luar. Terdapat 3 aliran pemikiran pada pendekatan mikro, yaitu yang pertama, entrepreneurial. Ciri-ciri entrepreneur sukses seperti kreatif, keinginan dan berani menempuh risiko. Ciri ini apabila dapat ditumbuhkan kemungkinan tinggi orang entrepreneur. Yang kedua, aliran pemikiran peluang usaha. Aliran pemikiran peluang usaha ini berfokus pada aspek peluang dari pengembangan suatu usaha. Pengembangan ide yang tepat pada waktu yang tepat untuk pasar yang tepat dipandang merupakan kunci suksesnya usaha. Yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategis. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengembangan suatu usaha. Formulasi strategi merupakan hasil dari gabungan elemen unik yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya unik. Selanjutnya, soal mengenai teori-teori kewirausahaan, di mana pertama teori ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan sengaja menciptakan peluang ekonomi. Yang kedua, menyebarkan tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif agar orang mau menanggung risiko. Yang keempat, menjadi inovator dan membangun organisasi. Teori yang kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu kewirausahaan. Dalam mengembangkan usaha suatu masyarakat, tertentu harus dipertimbangkan ketimpangan sosial yang mempengaruhi harus melakukan rekayasa sosial untuk meluluhkannya. Yang ketiga, teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Dalam teori ini dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi sangat erat. Kebutuhan untuk berprestasi terbentuk pada masa anak-anak, antara lain melalui isi bacaan untuk anak-anak sekolah dasar. Kebutuhan untuk berprestasi harus ditanamkan sejak usia dini. Yang keempat, ada teori ini mengaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Jadi menurut teori ini, perusahaan dan cara sistematik dan terencana. Soal uraikan kelemahan dan keunggulan entrepreneur masih COVID banyak dan entrepreneur pada masa pandemi COVID-19 adalah pertama, terjadinya penipuan. Yang kedua, bekerja harus online atau daring. Yang ketiga, bicaraan dan kritik pedas. Yang keempat, keuntungan menurun jika tidak up to date. Kelima, mencari di akhirnya saja. Pertama, biar memanfaatkan peluang. Yang kedua, peluang pas buka bisnis. Yang keempat, peluang bisnis semakin menguat. Yang kelima, mudah merekrut karyawan. Yang keenam, modal minim bukan masalah. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Jawabnya, karakteristik usaha yang menarik dalam pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki eyesight masa depan yang tepat dan tajam. Mampu untuk melihat sebuah peluang bisnis yang mungkin saja tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bisa melihat sebuah dreams or vision for future yang menakjubkan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki karakteristik motivator dan inovator, di mana dapat menciptakan dan menemukan metode untuk menggapai mimpi dan visi yang luar biasa, atau bisa disimpulkan bahwa seorang motivasi dan inovatif untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, siap dan bersedia taking any risk, di mana seorang entrepreneur jati adalah seseorang yang diri developer yang memiliki semangat, tak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan atau dan berdirian yang teguh untuk selalu bermaju depan. Keempat, buat produk yang relevan, di mana seperti pebisnis makanan minuman yang kehilangan pembeli bisa mencari cara lain agar roda perekonomian tetap berputar. Yang kelima, promosi. Untuk bisnis makanan, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Yang keenam, maksimal online. Penjual daring jadi andalan ketika masyarakat berdiri di rumah dan membeli segala maksimalkan semua layanan daring dengan lupa akses.
Yang kesilian. Seorang usaha yang resilient memiliki ciri emosional, menggunakan strategi berpikir yang tepat dalam menangani masalah, mampu dan mau belajar dari pengalaman, menekan gaya pemimpin yang fleksibel, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki timnya, dan berorientasi kepada target dan tetap fleksibel terhadap perubahan. Yang kedelapan, empati. Krisis wabah COVID-19 merupakan ajang bagi brand untuk berempati dan memberikan solusi. Nah, selanjutnya soal nomor 7, uraian success story bidang usaha dalam masa COVID-19. Di sini saya mengambil success story dari Irsyad Rojali, yaitu pengusaha minuman Suba. Untuk gambarnya bisa diperhatikan, di mana Irsyad Rojali adalah seorang warga Setiabudi, Jakarta Selatan yang menjadi salah satu korban PHK akibat pandemi COVID-19. Sebelum menjadi korban PHK, Irsyad Rojali bekerja di salah satu media swasta sebagai kameramen atau kamera. Sejak tahun 2012, Irsyad Rojali sudah mulai di dunia industri media sebagai video jurnalis saat terakhir pada bulan Juni tahun 2020. Minggu di PHK, Irsyad Rojali berpikir bagaimana cara meneruskan hidup dengan kondisi yang saat ini. Sebelumnya, Irsyad Rojali tidak memiliki latar belakang usaha minuman, meracik, ataupun barista. Karena kondisi memburuk, Irsyad Rojali dituntut untuk bekerja bagaimana cara agar menghasilkan uang dengan terbatasan yang lingkup yang perusahaan di mana turut merumahkan para pekerjanya, bahkan para mulai buruh hingga pekerja media. Kondisi ekonomi tangganya yang semakin terpuruk, ditambah apalagi kala itu istrinya tengah hamil tua. Irsyad Rojali pikirnya caranya harus bangkit dari apa yang jalani sebelumnya. Irsyad mulai bukan menyusun dan akhirnya menggunakan resep dan dari usahanya. Perhatian dalam membuka hanya yaitu peluang, mana saat ini minuman yang hits, minuman dan makanan sebagai kebutuhan pokok. Orang mencari minuman, anak muda terkhususnya dengan COVID-19, masyarakat banyak yang di rumah yang memungkinkan mereka lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Dengan modal kecil dan waktu yang singkat untuk melakukan riset, Irsyad Rojali nekat membuka usaha minuman Suboba. Irsyad Rojali menilai minuman jenis ini masih mendapat tempat di hati masyarakat. Minuman Suboba yang dibuat Irsyad Rojali mempunyai kualitas premium, akan tetapi harga kaki lima. Harga untuk satu cup minuman Suboba adalah menilai 10.000. Minuman Suboba dipasarkan melalui offline dan online, kini laris manis. Dalam menjalankan usahanya, Irsyad Rojali mengalami penjualan yang pasang surut. Pada saat penjualannya tinggi, Irsyad Rojali menyisihkan hasil jualannya untuk digunakan mengatasi apabila terjadi penurunan operasional. Irsyad Rojali mengucapkan bahwa dirinya lebih nyaman jika membuka usahanya sendiri, karena segala sesuatu hal dapat diatur dengan sendiri. Pada Rojali menjalankan usahanya dengan sendiri untuk mengetahui awal dan susahnya penjualan. Rojali belajar penjualannya algoritmanya guna mengetahui bisa atau tidaknya untuk mempekerjakan. Pada kedua, Irsyad Rojali sudah mampu memberi peluang untuk orang bekerja di usaha miliknya. Irsyad istrinya ikut program pemerintah mendapatkan bantuan modal bagi UKKM terdampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, mereka juga telah bergabung dalam prakerja. Irsyad Rojali berpesan para pengasih kondisi aman lebih baik mempersiapkan dunia usaha, karena setiap pekerjaan pasti nantinya akan selesai dan hanya akan langsung lama kalau kita bisa hilang itu perlu untuk mempersiapkan cadangan pekerjaan ketika selesai dari suatu pekerjaan. Baiknya terpaku hanya dengan satu pemasukan saja. Baik, demi pembahasan mengenai M2 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Apabila ada kesalahan jawaban atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.